Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih melanjutkan cabang iman yang ke-69, yaitu mengumpat atau membuka aib saudara kita. Jadi mengumpat itu harus kita hindari sejauh-jauhnya sebagai bentuk kesempurnaan iman kita. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kita agar selalu menjaga persaudaraan di antara kita. Kalau kita membuka aib saudara kita akan sakit hatinya atau akan marah. Maka kita harus berusaha untuk menyebut kebaikan-kebaikan saudara kita sebagai bentuk upaya agar persaudaraan di antara kita ini tetap terjalin dengan baik. Kalau di antara kita ada orang yang punya kekurangan-kekurangan, yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Pak Amir misalnya mabuk, Pak Amir suka judi, Pak Amir penipu. Ini kan keburukan-keburukan. Ini jangan sampai kita sebut. Yang kita sebut kebaikannya. Oh, Pak Amir sekalipun tidak pernah ke masjid, tapi dia ikut membantu jariah masjid. Nah, yang kita sebut kebaikannya, sehingga orang yang mendengar itu lebih senang. Kalau yang kita sebut kekurangannya, mungkin Pak Amir tidak jadi ke masjid karena disebut tidak pernah ke masjid. Tapi kalau kita sebutkan Pak Amir itu loh, sekalipun tidak pernah ke masjid, tapi jariahnya, amal infaknya banyak. Nah, akhirnya terdengar dia menjadi mau ke masjid, misalnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita ini bisa terhindar dari menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara kita? Yang pertama adalah kita cari di dalam Al-Quran ayat Al-Quran yang melarang kita untuk mengumpat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi Allah sudah memperingatkan pada kita, janganlah di antara kamu itu saling menggunjing, saling mengumpat. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu akan jijik. Nah, ini sebagai bentuk upaya kita agar kita itu berusaha untuk tidak menceritakan kekurangan saudara kita. Kita yakini bahwa perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan mengumpat itu akan mengurangi amal kebaikan kita. Karena
di akhirat nanti akan ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengumpat akan diambil kebaikannya sebagai tebusan untuk diberikan orang yang diumpat. Padahal kita tahu untuk bisa memperoleh amal kebaikan itu sangat sulit dibanding dengan amal keburukan. Kalau orang melakukan amal keburukan itu tanpa syarat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri, orang menipu, orang mengumpat itu langsung dicatat keburukan. Tetapi kalau orang beramal kebaikan itu ada beberapa syarat untuk diterima. Satu contoh, kita sholat. Sholat itu diterimanya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus berwudu, wudunya juga harus sesuai dengan aturan. Setelah itu kita harus sholat, sholatnya pun harus sesuai aturan. Kita harus paham tentang tata cara wudu, tata cara sholat. Setelah itu baru diterima sebagai amal kebaikan. Nah, amal kebaikan yang prosesnya begitu sulit, tahu-tahu diambil untuk diberikan orang yang kita umpat, kan eman-eman. Jadi kita dengan pemahaman ini bisa berpikir, ibarat seorang pedagang itu berpikir kerugiannya itu lebih besar daripada keuntungannya. Maka keuntungan yang sudah kita peroleh, pahala yang kita sudah peroleh jangan sampai hilang gara-gara kita mengumpat. Itu yang kedua. Lalu ketika kita marah karena ditipu orang, sehingga kita berupaya untuk menyembuhkan kemarahan kita, akhirnya kita cerita ke sana kemari tentang keburukan orang yang menipu kita, maka kita lawan. Jangan sampai kita marah dengan cara mengumpat itu. Kita lawan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menahan marahnya, besok di akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Jadi kita ingat sabda Rasulullah SAW, ketika kita ingin marah, lalu kita ingat bahwa besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bidadari mana yang kita sukai. Itu kalau kita berusaha untuk menahan kemarahan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur melakukan mengumpat atau membuka aib saudara kita? Yang pertama, kita harus menyesal dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kemarin saya belum tahu mendengarkan taklim, sehingga saya biasa saja, enteng saja menceritakan aib saudara saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kemarin kita umpat. Jadi seperti kemarin kalau kita menyebut Pak Amir itu menipu saya, Pak Amir itu mabuk, kita lawan dengan menyebut, oh Pak Amir sekarang itu banyak infaknya, Pak Amir itu sering menolong tetangganya. Kita lawan. Kalau kemarin kita menyebutkan keburukannya, kita sekarang menyebutkan kebaikannya sebagai bentuk imbalan atas kesalahan kita. Lalu yang ketiga, kita selalu mendoakan kebaikan orang yang kemarin kita umpat. Semoga dia memaafkan saya sehingga besok di akhirat tidak menuntut. Itu yang ketiga. Lalu ada beberapa yang dibolehkan orang itu mengumpat. Yang pertama yaitu ketika dia di pengadilan, maka boleh menyebutkan kekurangan-kekurangan aib saudara
tidak digunakan untuk membesarkan usahanya, dibuat berjudi. Nah ini kan sebagai bentuk kita mengumpat atau menyampaikan keburukan orang, tapi dalam rangka mencari keadilan tadi di pengadilan, itu boleh. Yang kedua yaitu untuk mencari nasihat pada Pak Kiai. Misalkan ada seorang anak lapor pada Pak Kiai, Pak Kiai, ayah saya itu loh tidak mau menerima lamaran calon suami saya. Padahal calon suami saya itu hafal Al-Quran, tapi miskin. Sementara ayah saya itu malah milik orang yang kaya, punya mobil, tapi tidak pernah sholat. Nah ini boleh menunjukkan kekurangan orang lain karena untuk mencari nasihat. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk pembeda nama, boleh. Jadi misalkan Pak Amir yang pincang, karena di area Mukti itu ada dua yang namanya Pak Amir, maka boleh yang satu Pak Amir yang tidak pincang, yang satu Pak Amir yang pincang, itu boleh. Yang keempat, ini yang terakhir, kita boleh menyebutkan kekurangan orang karena dia itu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Misalkan Pak Amir itu ketika mabuk di pos kamling dan dia itu tidak malu kalau dia itu melakukan mabuk, maka kita boleh menyebut Pak Amir yang suka mabuk atau Pak Amir yang suka berjudi karena dia terang-terangan melakukan keburukan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pertanyaan itu, ibu-ibu, bapak, karena si namanya Pak Amir boleh. Gimana pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum